Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan video edukasi narasi tentang kurangnya partisipan wajib belajar 9 tahun yang meliputi penyebab kurangnya partisipan wajib belajar 9 tahun, faktor-faktor apa saja yang menghambat kurangnya partisipan wajib belajar 9 tahun, dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebagai upaya untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah mengupayakan agar setiap warga negara dapat menempuh pendidikan serendah-rendahnya sampai dengan jenjang pendidikan dasar. Wajib belajar untuk pendidikan dasar tingkat SD atau SMP atau dikenal dengan wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ayat 2 secara tegas telah mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya apapun. Selanjutnya, pada ayat 3 juga menegaskan wajib belajar tersebut merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Wajib belajar 9 tahun yang dimaksud juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 1, yaitu yang menyebutkan bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan yang dimaksud berbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lainnya sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah sanawiyah atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Lalu permasalahan yang dihadapi apa saja yang menyebabkan tidak tuntasnya pendidikan wajib belajar 9 tahun di masyarakat tertentu. Lalu faktor apa saja yang menghambat pencapaian wajib belajar 9 tahun? Juga upaya pemerintah apa saja yang dilakukan untuk pencapaian penuntasan wajib belajar 9 tahun? Mari kita bahas satu-satu, mulai dari penyebab kurangnya partisipan wajib belajar 9 tahun sampai dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi partisipan wajib belajar 9 tahun. Yang pertama, penyebab kurangnya partisipan wajib belajar 9 tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lemah, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, sehingga banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, di mana masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun itu bukanlah hal yang penting. Yang ketiga, kurangnya sarana pendidikan, di mana sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia kurang merata. Yang keempat, rendahnya kualitas dan dedikasi guru. Yang kelima, letak geografis yang sulit dijangkau. Ada sekolah dan jarak rumah siswa yang sangat jauh, bahkan ada yang harus menyeberangi sungai, menelusuri hutan demi sekolah. Yang keenam, keterbatasan informasi. Yang ketujuh, persepsi masyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan bagi diri sendiri maupun anak-anaknya kelak. Faktor yang menghambat tercapainya wajib belajar 9 tahun yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi kemiskinan penduduk dan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang terbatas. Yang kedua, faktor geografis. Karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh, sehingga sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Yang ketiga, faktor kelembagaan. Ketersediaan layanan pendidikan yang terbatas.
terutama pada jumlah anak usia 7-12 dan 13-15 tahun. Yang keempat, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya meliputi yang pertama, rendahnya motivasi pendidikan penduduk untuk melanjutkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, marginalisasi gender yang biasa terjadi di desa mengakibatkan banyak anak perempuan yang tidak lanjut sekolah. Lalu, upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut? Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut yaitu yang pertama, pembebasan segala jenis pungutan di sekolah, terutama bagi anak keluarga yang miskin. Yang kedua, pemerintah menyediakan subsidi untuk segala kebutuhan keperluan sekolah seperti beasiswa miskin, beasiswa untuk SMP terbuka atau dana BOS maupun KIP. 3. Meringankan biaya pribadi siswa, terutama siswa miskin. Perlu adanya kerjasama pemerintah daerah dan pihak sekolah bekerjasama dengan komite agar hal tersebut bisa terlaksana. Yang keempat, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat setempat berupaya menyediakan layanan pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama dengan akses yang mudah dijangkau. Yang kelima, meningkatkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Yang keenam, mendirikan sekolah berasrama atau sekolah menengah pertama yang lokasinya tidak jauh dari rumah warga. Yang ketujuh, mendirikan atau menambah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang baru. Yang kedelapan, mengefektifkan kerja paket pada sekolah menengah pertama. Yang kesembilan, memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Yang ke-10, pemerintah mengalokasikan dananya dari pusat ke kabupaten dengan prioritas kabupaten yang memiliki keuangan yang rendah. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan wajib belajar. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan wajib belajar 9 tahun dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, geografis, sosial budaya, dan kelembagaan, di mana faktor-faktor tersebut disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah, sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, kurangnya sarana pendidikan, rendahnya kualitas dan dedikasi guru, letak geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan informasi, dan persepsi masyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri. Sehingga menyebabkan anak-anak rentang usia 7-12 dan 13-15 tahun mengalami kendala dalam memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun. Untuk itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipan belajar, yaitu yang pertama, mendirikan atau menambah sekolah menengah pertama. Yang kedua, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan wajib belajar 9 tahun. Yang ketiga, masyarakat miskin yang mengenyam pendidikan wajib belajar diusahakan terbebas dari pungutan biaya apapun. Dengan adanya solusi dari hambatan partisipan masyarakat dalam wajib belajar 9 tahun, diharapkan pemerintah dapat mengupayakan semaksimal mungkin agar seluruh kalangan masyarakat bisa mendapatkan salah satu haknya sebagai warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan wajib belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.